Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nas'aluhu subhanahu wa ta'ala al-hidayata wa taufiq lima yuhibbuhu wa yarda birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, melanjutkan pembahasan selanjutnya dari harta-harta yang wajib dizakati adalah zakatul mu'asyarat, zakat tumbuhan. Lalu tumbuhan apa saja yang memang harus dikeluarkan zakatnya? Menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, maka tumbuhan yang dimaksud adalah pertama al-hubub, yaitu biji-bijian alladzi atau allati yuqtatu biha halatal ikhtiyar. Biji-biji yang digunakan memang untuk bahan pokok makan. Kemudian adapun dari as-thimar atau buah-buahan, tidak semua buah-buahan diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya, hanya tamr wal inab, korma dan anggur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kewajiban zakat ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari harta-harta yang baik, dari apa yang kalian dapatkan, wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari apa-apa yang telah kita keluarkan untuk kalian dari bumi. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi manusia untuk mengeluarkan infak dari harta yang mereka hasilkan, hasil panen dari apa yang keluar dari bumi. Kemudian adapun penjelasannya, karena ayat ini masih terhitung ayat yang masih umum, maka dikhususkan dengan ayat yang lain, yaitu wa atu haqqahu yauma hasadih, dan keluarkanlah haknya atau zakatnya yauma hasadih, pada hari ketika hasil panen dipanen. Dan hasad, kalimat hasad dalam bahasa Arab itu tidak diberlakukan atau digunakan kecuali untuk lafadz al-hubub wa thimar. Al-hubub wal thimar bisyarti, dengan syarat kauniha mimma yuqtatu biha ikhtiyaron walau nadiron, adalah biji-biji dan buah yang memang digunakan untuk makanan pokok sehari-hari. Itu yang dinamakan quds. Dan ini juga diperkuat dari hadis-hadis yang telah diriwayatkan oleh para sahabat dari Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Di dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Musa dan Mu'adz ketika mereka berdua diutus oleh Rasulullah SAW kepada penduduk ahli Yaman, wala ta'khudhu hadhihi shadaqah, yakni az-zakah, illa min hadhil arba'ah, janganlah kalian mengambil sedekah atau zakat kecuali dari 4 macam. Apa saja? Asy-sya'iru wal hintah wat tamr waz zabib. Yang pertama adalah gandum, kemudian at-tamr waz zabib, kurma dan anggur. Maka kalimat Rasulullah asy-syair wal hintah melambangkan al-hubub atau biji-bijian yang digunakan untuk makanan pokok, wat tamr waz zabib, dan sabda Rasulullah tentang at-tamr waz zabib atau korma dan anggur mewakili as-thimar, mewakili buah. Maka kemudian dari hadis ini juga para ulama berpendapat bahwa hanya bukan sekedar asyair wal hintah saja, atau bukan sekedar biji gandum saja, atau mungkin makanan pokok-pokok yang ada di zaman Kanjeng Nabi. Tidak.
Akan tetapi juga berlaku pada makanan-makanan yang memang tergantung di mana seseorang muslim berada. Jikalau seperti orang Indonesia yang mungkin makan pokoknya adalah sebagian nasi atau sebagian jagung atau sebagian makanan-makanan yang lain, singkong dan sebagainya, maka wajib mengeluarkan zakatnya juga, karena termasuk daripada makanan pokok sehari-hari. Kemudian perlu digarisbawahi sebagaimana yang telah disampaikan tadi, bahwa biji-bijian yang dimaksud dengan tanda kutip bahwa biji-bijian tersebut digunakan untuk makanan pokok sehari-hari, maka biji-bijian yang tidak digunakan untuk makanan pokok sehari-hari, mungkin dia karena biji-bijian ini tidak dimakan, atau mungkin dimakan tapi hanya sekedar untuk lauk pauk, atau hanya sekedar untuk berobat, dan atau mungkin hanya makanan-makanan yang jarang dimakan karena memang untuk dirasakan kelezatannya, seperti za'faron, waras wal asal dan semacamnya, maka dia tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Begitu juga perkataan para ulama yang digunakan untuk makanan pokok pada keadaan ikhtiar, pada keadaan yang normal, maka keluar daripada itu adalah biji-biji yang memang dimakan, benar memang untuk makanan pokok, akan tapi hanya sekedar pada keadaan tertentu atau keadaan darurat. Dan itu banyak. Maka jika sifatnya seperti itu, tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya. Kemudian untuk masalah nisab daripada zakat tumbuhan ini berapa? Adapun secara timbangan, secara kail adalah khamsat ausuk atau 5 wasak. Berapa 5 wasak? Menurut para ulama, 5 wasak adalah 60 sok, sedangkan 1 sok adalah 4 mud atau 4 gempalan tangan yang ada pada zaman Kanjeng Nabi, atau mungkin seukuran mudnya orang normal. Kalau diwazankan, ditimbang secara timbangan sekarang, mungkin sekitar 825 kg. Yang itu yang dilihat dari biji-biji atau buah-buah itu adalah biji-biji yang tidak juga besar, tidak terlalu kecil, yang normal. Maka mungkin bisa banyak, bisa kecil. Maka kata para ulama, al-i'tibar fi zakatil mu'asyarat itu adalah bil kail, dengan timbangan yang kail, bukan dengan timbangan yang wazan. Maka sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW dalam sebuah hadis, laisa fi ma duna khamsati ausuqin shadaqah. Tidaklah ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat untuk tumbuhan-tumbuhan yang tidak sampai ukuran 5 wasak. Dan 5 wasak juga dijelaskan, 1 wasak juga dijelaskan oleh Rasulullah bahwasanya 1 wasak itu adalah 60 sok. Karena Rasulullah SAW bersabda, wal wasak situna so'an. Kemudian keadaan biji-biji tadi atau buah-buahan tadi, bagaimana dalam mengeluarkannya, dalam keadaan seperti apa? Untuk kurma atau anggur dikeluarkan dalam keadaan tamr atau kurma kering, dan anggur dikeluarkan dalam keadaan zabib. Ya,
anggur kering atau kismis. Kalau memang tidak bisa dikeluarkan ketika dalam keadaan kering, maka boleh dikeluarkan dalam keadaan masih basah, atau kurma basah, atau masih dalam anggur basah. Karena Rasulullah SAW memang melafadzkan pakai nas, konteks teksnya adalah menggunakan kalimat tamr atau kurma yang sudah dikeringkan. Kemudian untuk yang kulit, untuk biji-bijian, maka dikeluarkan dalam keadaan dia itu sudah dipilah dari kulitnya dan segala hal yang tidak dimakan dengannya. Maka jika sudah dikeluarkan seperti itu, sekarang berapa yang dikeluarkan, kadar yang dikeluarkan setelah kita tahu nisabnya, kemudian berapa yang dikeluarkan wajib bagi mereka yang sudah dapat panen dan sudah mendapatkan atau lebih daripada hitungan nisab. Maka wajibnya adalah tergantung cara pengairannya, irigasi. Jikalau pengairannya itu bila mu'nah, tanpa ada biaya lebih, umpama ketika dia menanam, maka dia menggunakan air hujan atau air sungai atau air sumber dan seterusnya, sekiranya dia itu memang tidak mengeluarkan biaya lebih untuk mengairi tanamannya, maka yang wajib dikeluarkan adalah al-usyur atau 1/10 dari jumlah panennya. Jumlah panennya. Adapun ketika tumbuhannya diairi dengan cara dia mengeluarkan biaya lebih untuk melakukan pengairan. Contoh, dia harus mengairi, harus membeli pipa-pipanya, kemudian dia harus mengebor sumur atau harus membeli sanyu, dan setiap ingin mengairi harus menyalakan listrik dan seterusnya, maka ini termasuk tumbuhan yang suqiya bimu'nah, harus menambahkan biaya lebih untuk pengairan. Maka zakatnya lebih kecil daripada itu, yaitu nisful usyur, setengah dari 1/10, setengah dari 1/10 atau 1/20. Maka hal ini juga dikarenakan Rasulullah SAW bersabda, fima saqatis sama wal uyunu au kana athariyan al usyru wa fima suqiya bin nadhi nisful usyri. Untuk tumbuhan-tumbuhan yang diairi oleh langit, maksudnya dengan hujan, wal uyun, dan sumber-sumber, maka wajib dikeluarkan zakatnya adalah 1/10. Wa fi masuqiya bin nadhi, kalau diairi dengan harus menyewa orang atau membutuhkan hewan untuk mengangkat airnya atau dan sebagainya, seperti halnya perlu sanyu dan seterusnya, maka harus dikeluarkan nisful usri, setengah dari 1/10 atau 1/20. Sedikitnya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam, wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.